Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami hormati, izinkan kami dari calon guru BK angkatan 10 untuk menyampaikan paparan kami tentang apa yang kami sudah dapatkan di dalam pendidikan untuk mempelajari modul paket modul 1 dari 1 sampai modul 4. Dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan dalam hal tugas CGP, yaitu nanti dalam bentuk aksi nyata yang saat ini kami laksanakan adalah sesi berbagi. Yang pertama itu berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di sini Bapak Ibu, pendapat saya berdasarkan pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan merupakan proses belajar di kelas. Jadi pengajaran dan pendidikan itu berbeda menurut konsep dari Ki Hajar Dewantara. Sementara pendidikan adalah tuntunan bagi peserta didik untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya atau proses pembentukan karakter. Jadi kalau pengajaran itu belajar di kelas, istilahnya transfer knowledge. Kalau pendidikan itu adalah proses pembentukan karakter atau tugas guru sebagai pendidik. Lanjut, berikutnya filosofi Ki tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah holistik dan seimbang yang mencakup olah cipta, menajamkan pikiran atau aspek kognitif, olah rasa, menghaluskan rasa atau seni, yaitu aspek afektif, olah karsa, memperkuat kemauan dan olahraga, menyiapkan jasmani atau aspek spiritual. Mendidik murid haruslah seimbang dan menyeluruh sehingga terbentuklah karakter murid yang cerdas, spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan fisiknya. Nah, berikutnya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang kita kenal adalah trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sungkurodo, Ing Madya Manungkarso, Tut Wuri Handayani. Jadi kalau kita Bapak Ibu untuk memudahkan kita mengingat, kata-kata tulodo itu kan teladan. Jadi kalau tulodo berarti kita harus memberi teladan, memberi contoh yang baik. Atau kalau kita mengajak siswa, ya kita duluan. Berikutnya Ing Madya Manungkarso. Madya itu dari tengah-tengah. Di tengah-tengah membangun kasa dan membangun kehendak. Dan yang terakhir Tut Wuri Handayani. Ya, Tut Wuri, kalau kami bahasa Jawa, Wuri itu sama aja Wuri. Wuri itu belakang. Jadi ketika di belakang itu baru memberi semangat, memberi dorongan kepada peserta didik. Karena ini pakai bahasa Jawa kuno mungkin ya, atau ya bahasa Jawa kuno yang masih mirip-mirip dengan Sanskerta. Jadi kalau saya bahasa Jawa ya mudah. Tulodo itu teladan, Madya itu tengah, kalau terakhir itu Buri itu arti belakang. Jadi itu aja kunci baru ya. Di depan sebagai contoh, di tengah-tengah itu membangun kasa, di belakang itu yang memberi dorongan atau motivasi. Nah, visi saya sebagai guru penggerak Ibu terhadap muridnya, terhadap murid kita di sekolah kita, itu terbentuknya peserta didik yang berintak dan berwawasan global. Jadi saya masih selaras dengan visi sekolah kita. Kenapa saya ambil ini? Karena kemarin dari kegiatan Vikon maupun di kegiatan diskusi itu diminta sama Bapak fasilitatornya itu meminta 1 atau 2 fokus dari visinya ya. Cita-cita ke murid kita apa? Untuk 1 atau 2 saja. Jadi sambil sini lebih kurang 2, itu berintak dan berwawasan global. Mungkin Bapak Ibu CGP yang lain mungkin agak berbeda. Itu pendapat kita masing-masing. Yang berikutnya, apa prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan, yaitu mewujudkan peserta didik yang berintak dan berwawasan global melalui kegiatan sholat zuhur berjamaah. Kita kan sudah melaksanakan, dan kemudian kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler namanya digitalisme. Jadi tujuannya selain siswa itu nanti berintak, tapi memiliki kesadaran dalam teknologi, khususnya teknologi digital atau teknologi
namanya itu budaya positif, ya, yaitu disiplin positif. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan terakhir segitiga restitusi. Lanjut ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina atau disiple yang berarti belajar, murid atau pengikut. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita mengartikan secara harfiah, disiplin itu ya patuh pada aturan. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi harapannya disiplin diri itu tentu lahir dari seorang murid, seorang peserta didik. Motivasinya itu dari dalam. Jadi anak itu disiplin ya karena kesadaran dia, bukan karena takut sama peraturan sekolah atau takut karena dihukum oleh gurunya. Tapi kesadaran dia sendiri sehingga dia berperilaku disiplin. Berikutnya 3 teori motivasi ya. Itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi motivasi orang itu berdisiplin itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya orang atau siswa atau murid datang tepat waktu atau mengerjakan tugas tepat waktu itu supaya dia tidak diberi sanksi atau hukuman. Karena hukuman itu membuat tidak nyaman, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika datang tepat waktu maksudnya tidak pernah berbuat pelanggaran atau tidak pernah melanggar peraturan sekolah, tujuannya dia ingin mendapatkan hadiah atau ujian. Nah, itu yang motivasi kedua. Dan motivasi terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang itu yang ketiga inilah yang diharapkan oleh kita sebagai guru, bahwasanya murid itu harus berperilaku disiplin itu untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau dia sudah patuh dari dalam dirinya sendiri, berarti dia orang yang sudah pantas dihargai. Ya. Karena mereka percaya bahwasanya nilai-nilai universal itu sudah mereka terapkan dalam diri pribadinya. Jadi tidak perlu lagi dia disuruh-suruh, tidak perlu lagi dia diberi sanksi. Kesadaran sendiri yang sudah tertanam untuk berlaku disiplin. Yang berikutnya hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu yang hukuman. Kalau penghargaan itu kebalikannya. Hukuman itu diberikan sanksi. Kalau penghargaan itu diberikan reward atau hadiah. Yang terakhir restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini siswa atau murid itu diperlakukan ketika dia berbuat kesalahan itu untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka menjadi lebih baik, tetap diterima di kelompoknya. Jadi bukan kita kalau anak itu salah kita hukum kemudian kita kecilkan, tidak, tapi kita berikan bimbingan, kita berikan penguatan supaya dia tuh tidak terkucil, supaya dia tidak jadi minder. Itu tujuannya. Jadi nanti yang kita harapkan itu dalam kita menangani siswa yang namanya restitusi. Kalau langkahnya itu ada segitiga, jadi segitiga restitusi. Oke, Bapak. Berikutnya di sini ada tahapan pembentukan keyakinan kelas. Ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan ataupun kesepakatan ya, yang lebih rinci dan konkret. Jadi istilahnya kalau keyakinan kelas itu dia lebih universal, kemudian abstrak, bukan konkret. Abstrak itu berarti bahasanya lebih umum gitu ya. Konsep tibanya gitu. Konsep sama fakta kan berbeda. Faktanya apa? Siswa datang tepat waktu itu fakta. Konsepnya apa? Konsepnya berarti disiplin. Jadi disiplin itu kan dia abstrak, tidak bisa
ditunjukkan langsung, tapi disebutkan ciri-cirinya, disebutkan karakteristiknya, baru kita bisa paham. Itu ya untuk yang pertama. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti yang saya sampaikan, jadi pernyataan universal itu umum. Kemudian konsep-konsep umum dia, contohnya disiplin, gitu kan, apalagi keadilan, gitu kan, toleransi, itu kan umum ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalau keyakinan kelas positif ya, tidak ada negatif. Contohnya tidak boleh masuk kelas terlambat, tidak boleh izin keluar lebih dari 2 kali. Itu kan negatif tuh. Kalau kata tidak itu negatif. Kalau dalam bahasa itu kan tidak itu negatif ya. Negatif. Jadi tidak perlu pakai tidak, tapi langsung pada konsepnya tadi. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi sedikit saja. Saya sudah buat keyakinan kelas, ya itu ada 4. Nanti saya tampilkan di sini di kelas saya. Dimana saya berpikir bagaimana saya supaya bisa juga mengajar. Dia alhamdulillah punya caranya di kelas digital smart, kelas ekskul ya. Yang berikutnya nomor 5, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, bisa diterapkan di lingkungan kita, di sekolah maupun di kelas. Gitu. Kalau tidak bisa diterapkan ya jangan dipilih ya. Yang nomor 6, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi nanti di dalam kelas Bapak Ibu yang lainnya yang nggak mesti CGP bisa mempraktekkan meminta pendapat siswa, namanya surat pendapat. Kalau bahasa Inggrisnya itu brainstorming, surat pendapat, meminta pendapat siswa apa yang kita buat keyakinan kelas kita. Jadi intinya nanti bisa tahapannya buat peraturan kelas, setelah itu buat kesepakatan kelas, baru nanti yang tertinggi keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu semuanya bisa dipraktekkan di kelas masing-masing. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau umpamanya sudah tidak relevan bisa diganti. Jadi dievaluasi, direfleksi. Contohnya musim hujan itu contoh ya. Musim hujan kalau dibatasi 1 kali izin kayaknya tidak cukup. Pokoknya kalau musim hujan tuh rasa pengen buang air kecil lebih banyak, jadi diizinkan lagi 2 gitu, tidak boleh 1 kali aja gitu. Kalau pokoknya peserta didik mau menghendaki seperti itu ya, kalau sudah jadi kesepakatan keyakinan bersama ya berubah. Contohnya. Ini keyakinan kelas yang sudah saya susun Pak Ibu. Yang pertama disiplin. Itu di situ keterangannya, datanglah kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan dan keluar secara bergantian. Itu contohnya. Disiplin itu kan umum ya. Ini saya tugas ini cuma 4. Yang nomor 2, toleransi. Hormat pada guru, saling menghargai sesama siswa, tidak memanggil teman dengan sebutan yang buruk atau menghina. Jadi menghargai teman yang lain. Toleransi. Yang ketiga, peduli lingkungan. Jaga kebersihan kelas dan meja masing-masing, buang sampah pada tempatnya. Yang keempat, kerjasama. Ikuti semua kegiatan kelas dengan antusias, bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Itu kan 4 nggak banyak. Dia kalau nggak salah maksimal 7 kalau bisa. Jadi kalau begitu kan mudah diingat. Kalau banyak nanti udah pusing kan. Ya, buatkan nanti apanya, akronimnya atau buat apalah namanya supaya mudah mengingat dengan ada disiplin, toleransi, peduli, dan kerjasama. Berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi manusia itu kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Sama kayak kita menyebut pelajaran kita waktu SD atau SMP, kebutuhan pokok manusia. Ya, ada sandang, pangan, dan papan. Itulah yang dikatakan kebutuhan bertahan hidup atau survival bahasa Inggrisnya.
Jadi kebutuhan fisik itulah kebutuhan bertahan hidup. Ya makan, minum, kebutuhan kesehatan, berobat ketika sakit, kebutuhan untuk berlindung dari panas, hujan, dingin, itu namanya kebutuhan bertahan hidup atau mengarah kepada kebutuhan fisik, fisiologi. Yang berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bahasanya sudah mudah bisa dipahami. Ya, kasih sayang, jadi murid membutuhkan kasih sayang, murid membutuhkan diterima. Diterima di kelompoknya, diterima di sekolah, diterima oleh bapak ibu guru. Yang berikutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan tentunya murid atau siswa diberikan hak untuk memilih. Itu namanya kebutuhan kebebasan. Bukan kebebasan semuanya sendiri ya, Pak Ibu ya, diberikan kebebasan memilih. Contohnya kita ngajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan dalam rangka memenuhi kebutuhan kebebasan murid. Kalau dia hobinya atau gaya belajarnya melalui visual, ya harusnya kita melayaninya melalui gaya visual. Itu namanya kebebasan. Jadi kalau umpamanya hanya audio saja, semua diterapkan audio, nah, jadi siswa nggak punya pilihan. Jadi kebebasannya tidak terpenuhi. Yang berikutnya kesenangan. Jadi anak itu ya harus diberikan kesenangan, fun, happy gitu ya. Contohnya diajak ice breaking, itu kan tujuannya untuk kesenangan, supaya nggak boring, supaya nggak bosan. Ya. Sekali-sekali dikasih joke, humor, ketawa, kan kesenangan kan? Nah, itu mestinya. Yang terakhir penguasaan, berarti kebutuhan anak itu berkuasa, memimpin, atau kompeten atau menguasai bidangnya gitu. Contohnya ketika anak itu mampu dia memimpin, dikasih kepercayaan dia untuk jadi ketua kelas, berarti kebutuhan penguasaannya terpenuhi. Anak umpamanya pandai sepak bola, dikasih kesempatan untuk masuk tim sekolah kemudian bertanding, itu namanya kebutuhan penguasaannya terpenuhi karena dia dianggap kompeten dan dia difasilitasi. Begitu maksudnya. Jadi bukan serta-merta kebutuhan penguasaan itu anak sudah berkuasa itu enggak. Tapi anak itu dalam artian mampu memimpin, dihargai kompetensinya, dihargai, disalurkan, dipenuhi kebutuhannya. Itu yang penguasaan. Berikutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Jadi itu kita, ke guru. Jadi 5 posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum itu yang terendah. Bukan nomor 1 itu maksudnya tertinggi ya, terendah. Jadi itu biasanya guru itu nada tinggi, kemudian selalu sedikit-sedikit memberikan hukuman. Contohnya terlambat. Kamu terlambat hari ini, padahal bukan jam olahraga, kamu lari keliling lapangan sekali. Itu hukuman namanya. Kemudian apa lagi? Kamu terlambat hari ini, bersihkan semua WC tanpa terkecuali. Itu juga hukuman. Biasanya kalau penghukum ini gurunya selalu bernada tinggi. Itu yang posisi terendah. Ya, itu pelajaran yang ada di penggerak ya, pendidikan penggerak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi guru ini biasanya selalu bahasanya lunak, melunak, melemah. Contohnya gini, Rodi, ayolah kerjakan tugasnya. Tolonglah kasihani ibu atau bapak. Nanti kalau kamu nggak kerjakan tugas tepat waktu, di bapak sama guru piket atau nanti bapak dimarah sama ibu, bapak wakil atau bapak kepala sekolah. Tolonglah bantu bapak ibu. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu disampaikan pernyataan seperti itu supaya dia merasa bersalah. Kalau dia berbuat kesalahan berarti merasa bersalah dia. Harapan guru tadi kan seperti itu. Oh ya enggak, kasihan lah ibu tadi itu
Nanti kalau saya nggak buat, dia kena marah sama kepala-kepala. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Ya sebagai teman ya kayak Bapak Ibu sebagai teman bisa berkelakar ya. Jadi seolah Bapak Ibu guru itu menempatkan dirinya sebagai teman dari siswa tadi. Contohnya mungkin kalau tidak membuat tugas, ya nggak apa-apa lah. Nanti sesudah apa temui Bapak Ibu di apa ya di kantor, nanti Bapak bantu apanya mengerjakannya. Sekarang biasalah aman tuh. Nah, seperti itu namanya bertindak sebagai teman. Kalau kita bahasa kita mungkin sering pakai kata-kata aman tuh sama Pak Bu aman tuh. Jadi itu namanya aman tuh, aman sama Pak. Itu biasanya menempatkan diri sebagai teman. Yang keempat pemantau. Jadi observer gitu. Jadi pemantau. Jadi gini, siswa datang ke sekolah terlambat. Ah, Riko, jam berapa ini? Kamu kok baru datang? Itu teman-teman kamu sudah masuk kelas semuanya, sudah masuk jam kedua ini. Nah, itu pemantau. Jadi dipantau. Jam berapa ini kan? Kan dipantau. Pemantau dia. Kemudian apa lagi? Ketika di kelas, Riko, sudah 1 jam lebih Bapak lihat kamu belum juga memulai mengerjakan tugas. Itu pemantauan. Ya, jadi dipantau terus, diawasi terus, dikit-dikit bahasanya seperti itu dia. Jadi kalau guru yang pemantau, kalimatnya seperti itu dia. Dan yang terakhir itu posisi gurunya itu manajer. Manajer itu yang ideal, yang tertinggi. Jadi ya pokoknya guru itu pandai menempatkan diri. Dia bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, tapi pandai dia menempatkan ketika siswa melakukan kesalahan, yang digunakan penyelesaian masalah itu biasanya menggunakan restitusi. Jadi menempatkan siswa itu bukan orang yang berbuat salah terus harus dihukum, tapi diajak berdiskusi, dibantu menyelesaikan masalahnya. Karena kedepannya harapannya siswa tadi itu memiliki kesadaran sendiri untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Itu tujuannya. Ya Pak Ibu ya, itu posisi tertinggi dari guru itu adalah manajer. Ya. Tidak sedikit-sedikit mengeluh, tidak sedikit-sedikit menghukum, tidak sedikit-sedikit main gampang saja dengan siswa. Tidak sedikit-sedikit tanya jam berapa ini, nah, bukan seperti itu. Tapi bersama dengan siswa tadi membantu, memikirkan dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga kedepannya dengan kesadaran sendiri siswa itu tidak berbuat lagi kesalahan. Ya, oke Pak Ibu. Nah di sini dalam penyelesaian pelanggaran siswa tadi, ya, yang diterapkan oleh guru manajer tadi itu dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Langkahnya itu yang pertama ada menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau siswa itu datang terlambat, pasti ada alasannya gitu. Ya, memang iya segala sesuatu itu ada sebab ada akibat. Yang ketiga menanyakan keyakinan, seek the belief. Itu teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Mungkin karena terbatas waktu atau perlu Pak Bu menyimak sebentar videonya? Ya, pastinya Kak. Bisa segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh guru manajer tadi ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi manusia yang kita ini pasti pernah berbuat salah.
Dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh pernyataan dari manajer. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengembangkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? 26. Nah, sekarang mari mencoba. Nah, di sini Bapak Ibu, kebetulan saya di sini sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita buat 1 atau 2 kesepakatan sekolah kita tentang nilai-nilai universal atau kebajikan universal. Jadi yang di sini saya minta adalah kesepakatan dulu, bukan keyakinan bagian. Jadi kesepakatan itu maksudnya dia derajatnya lebih rendah daripada keyakinan. Jadi bahasanya boleh, umpamanya saya maunya kita mulai sekolah itu jam 8 tepat, atau kita maunya belajar itu ngajar itu sesuai dengan RPP yang masing-masing kita buat, itu contohnya. Baru nanti sama-sama nanti kita susun keyakinan sekolah kita. Oke Pak Ibu ya? Oke. Ya? Ada. Aman ini. Kalau enggak ketemu 2, 1 boleh Pak ya. Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan sekolah Bu. Kesepakatan sekolah. Sekolah bukannya dan sampai tepat waktu. Ya, contohnya. Kita sama-sama belajar Pak Ibu ya. Kalau syukur-syukur bisa kita terapkan sebenarnya alangkah baiknya gitu ya. Jadi apa yang mau kita sepakati bersama di sekolah kita ini, itu tujuannya untuk kebaikan sekolah kita. Nggak pakai nama ya Kak? Nggak usah. tidak boleh tidak boleh tersiap. Belajar 1 orang ya Pak? Ya, 1 boleh, 2 boleh. Contohnya 1 kurang pas 2. Tuliskan 1 atau 2 kesepakatan sekolah kita. Bagi yang sudah tolong bantu ditempel sekali depan. Ya, tadi duduk aja kan, sekarang kita gerak. Maka bagi yang sudah silakan ditempel di papan tulisnya. Nanti kita kelompok-kelompokkan. Iya terbalik Indonesia. Asal dapat dia. Tindakan lagi, salin. Boleh kita. Ya sekalian itu baca. Lagu tulisan. Ada tulis
Iya, dia mau makan balik. Iya, kau dikasih lo kalau udah buka. Udah semua baik buat? Udah ya? Oh no. Iya kan betul. Tuh, ngepa tuh kan. Dari belakang ya, Rang. Nah, bisa ya. Ya, bocah saat. Jadi 1 sampai 1.4. Nilai dari filosofi kan masuk ke nilai penggerak. Nilai dari penggerak dulu. Satu lagi ya, kata siapa ya? Aku ini doang. Satu aja, kalau ini kan 2 satu aja. Oke, kita kelompokkan. Oke, terima kasih Pak Ibu sudah membuatkan masukannya terkait dengan kesepakatan sekolah kita. Halo. Hai. Yang pertama ini sudah saya kelompokkan ada sekitar 4 yang berkaitan dengan tentang datang tepat waktu, berarti berkaitan sama disiplin ya. Yang kedua di sini berarti pentingnya saling menghargai antar sesama, berarti intinya hubungan sosial atau toleransi ya, atau hubungan saling menghormati. Dan di sini ada juga satu lagi bisa dikelompokkan kepada menyangkut kinerja. Ada yang berharap menginginkan pentingnya bekerjasama untuk mendukung program sekolah atau konsisten dalam bekerja. Jadi intinya di sini berkaitan sama kinerja, ini berkaitan dengan disiplin atau tepat waktu dan tugas sekolah, dan ini berkaitan dengan hubungan kita sebagai seorang guru, atau dalam bahasa lainnya itu meningkatkan saling menghargai dan toleransi sama kita. Oke, baik, terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kita bersama, Bu. Itu kan baru kesepakatan, Bu. Oke, kalau tadi kan kesepakatan, berarti bahasanya kesepakatan. Sekarang kita masuk kepada keyakinan sekolah kita. Jadi kan keyakinan itu kan berarti bahasanya umum, universal, dan itu sebuah konsep yang kata-katanya itu abstrak. Nah sekarang mari sama-sama kita buat keyakinan sekolah kita, tapi yang sekarang tidak pakai sticky note itu, tapi buatnya di papan tulis. Jadi ini kelompok 1, itu kelompok 2. Ya, kelompok 1 memudahkan.
Ya, silakan Mbak, bisa pakai HP, bisa pakai laptop, silakan isi keyakinan kelas kita masing-masing dari papan tulis yang sudah saya tampilkan ke depan. Ini nomor 1, itu nomor 2 ya. Jadi masing-masing kelompok buat 2 ya. Nanti dapatnya kita 4 nanti. Keyakinan setelah kita 4 yang kita harapkan berarti satu kelompoknya 2 dan kelompoknya 2. Kita tunggu ya. Waktunya 3 menit. Kasih yang menulis satu aja cukup. Nanti yang apanya Bapak Ibu silakan menulis apa yang dibuat keyakinannya. Ya, jadi 2, jadi nampak semuanya. Jadi satu kelompok 2. Jadi semuanya berarti 4. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi satu aja yang lain tidak apa-apa. Jadi nanti silakan berdiskusi, curah pendapat untuk menentukan 2 keyakinan sebelah kita. Di kelompok 2 di situ. Bantu tidak login aja, yang login salah satu aja. Nanti yang lainnya menyampaikan pendapat. Orang boleh juga yang pendapatnya juga. Aku tadi Kak. Disiplin dan tepat waktu dalam pembelajaran. Kalau mau dibuat tentang begitu boleh, tapi nanti juga melengkungnya ya. Supaya Pak, Kata-katanya kan abstrak tuh. Ya. Menghargai bisa semua sertifikat saling Begitu maksudnya. Jadi satu kata aja. Mau dibuat keterangan nggak apa-apa. Boleh satu kata dulu buat keterangannya. Boleh. Jadi katanya tuh abstrak. Nggak mau Pak. Ya, kelompok 1 sudah cukup ya. Kelompok 2 lagi. Hah? Ambil, aduh, waktunya habis. Silakan tambah lagi, silakan. Ambil aja itu dari apa tuh, tambahkan suku dulu. Apa di kopi punya kelompok 1 boleh, nanti kata-katanya ditukar. Kopi. Nah, Itu kata-kata itu. kopi aja punya kelompok 1, kata-katanya ditukar. Ya. Kelompok 1 kan 2. Ayo, dah mulai dari Iya. Udah ambil aja di sini udah. Ambilkan sini dulu ya. tambahkan Tambah sini dulu. Pak. Tambah setuju. Yang belah kiri itu.
Teks bagi lagi teks. Udah teks ya. Tambahkan subtitle. Ya, klik. Klik. Ya. Apa kesepakatannya yang didapat tadi? Disiplin situ sudah saling menghargai. Apa kelompok 2 kesepakatannya? Boleh. AC hidup tapi pintu tidak ditutup, itu alasannya. Besok tertarik juga. Bantu baca begini, bantu cerita ini. Nah, ya tuh. Geser ke kelompok 2 tuh, ganti isinya. Iya, Pak. Salah ya tadi bagian promosi kayak gimana ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus sama-sama. Ini sudah selesai kita buat keyakinan kita bersama yang menjadi nilai kebajikan di dalam sekolah kita, yaitu saling menghargai, disiplin, saling terbuka dan kerjasama. Untuk bukan hanya di dalam kegiatan ini, tapi sama-sama kita bisa terapkan nilai kebajikan itu untuk menguatkan kinerja dan keyakinan di sekolah kita. Oke, Pak Bu. Mungkin sudah sampai di penghujung kegiatan. Terima kasih Pak Ibu sudah mengikuti kegiatan kita kurang dari 1 jam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah dan penyampaian. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, kita hari ini bertemu kembali di kegiatan kelas ekstrakurikuler kita, yaitu yang sebelumnya smart digital ya, karena kurang pas bahasa atau bahasa kita ganti dengan digitalisme. Artinya apa tuh? Artinya cerdas berdigital. Jadi kita melanjutkan pertemuan kemarin. Tapi sebelum kita mulai, tentu langkah baiknya kita mulai dengan doa. Nah, oke, silakan mungkin Zaki pimpin doa. Doa dengan baik. Terima kasih Zaki. Baik, teman sekalian, sebelum kita mulai ya. Sebagaimana yang Bapak janjikan sebelumnya, bahwasanya kita
breaking. Ya, semuanya berdiri. Ya, berdiri. Coba sedikit. Ya, perhatikan Bapak halamannya. Jadi nanti ikuti perintah Bapak. Ya, cuma apa? Dari depan kan. Dua samping kiri, kanan, depan, dua samping, kemudian atas, bawah, lagi, putar, stop. Ya, biar kita fokus tidak ngantuk. Gitu. Siap ya, kita ya Bapak. Pertama, depan, samping dua, atas, bawah, atas lagi, putar, stop, putar, stop, depan, samping dua, bawah, selesai. Oke. Konsentrasi. Baik, teman sekalian, sebelum kita mulai belajar kemarin, Bapak mau membuat keyakinan kelas kita. Adakah Bapak Ibu guru yang lain sudah menyampaikan membuatkan kepada kalian? Mungkin di kelas pagi sudah ada. Jadi keyakinan kelas kita itu berawal dari kita menetapkan peraturan seperti apa, kemudian kesepakatan seperti apa, baru nanti kita putuskan keyakinan kelas. Oke ya. Nah sekarang nanti yang keyakinan kelas yang kalian tulis nanti ada Bapak semua kan? Ada kan? Nanti kalian tulis di papan tulis yang seperti yang kalian sampaikan. Tapi untuk yang kalian menginginkan peraturan seperti apa di kelas kita, kalian tulis pakai pulpen, pakai kertas. Ada Pak pulpen? Enggak. Apa ya? Pakai bapaknya lah. Ini ganti-gantinya. Jadi nanti ganti-ganti tulisnya. Kalian tulis satu peraturan kelas yang kalian inginkan di kelas kita ini. Contohnya, saya mau mulai belajar contohnya ya, saya mau belajar serius, ya. Nanti kita tetapkan di kelas. Paham kan? Jadi sekarang kalian menulis dulu apa yang mau kalian inginkan di peraturan kelas kita. Satu aja. Nanti totalnya ganti ya. Ini bukannya. Satu peraturan kelas yang kalian inginkan di kelas kita ini. Namanya masuk waktu, namanya menjaga kebersihan, berkata-kata sopan, namanya permisi, meminta izin terlebih dahulu, itu contohnya ya. Kalau mau berbicara menunjuk tangan dulu, contohnya ya. Oke, kita cepat, coba tambah lagi pulpennya. Nanti bagi yang sudah siap, boleh ditempel di sini ya. Bagi yang sudah siap, silakan ditempel di dua kolom ini yang siapkan. Boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan, terserah. Balik ya. Balik ya. Ya. Balik nih. Ulang.
baru lagi. Belajar baru nih. Nanti posisinya. Menyampaikan aspirasi kalian tentang peraturan kita ya, yang nanti akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita, kelas digitalisme. Baik, yang pertama itu kita baca ya. Saling menghargai ya, bagus. Kemudian beretika ya, saya ingin belajar dengan serius dan tenang, bagus. Kemudian saya mau kelas yang tolong menolong, bagus. Kemudian saya mau sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu, bagus. Saya ingin saling menghargai. Saya ingin kelas menjadi bersih supaya kita bersama nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Inspirasi tentang keyakinan kelas kita. Cuma di sini tadi belum ada nampak, ini kan belum, tidak banyak pesertanya ya. Tidak ada yang menyampaikan ingin memulai pembelajaran itu dan mengakhirinya tepat waktu. Ya. Kalau itu ditambahkan kira-kira gimana? Setuju nggak? Nah, kemarin tadi apa tadi ya? Kemarin juga Bu Yu menyampaikan di WA-nya bahwasanya kita hari ini ada kegiatan kan? Itu jam berapa di informasi itu ya? Nah, berarti besok kalian kalau umpamanya itu menjadi keyakinan kita kelas bersama, keyakinan kelas kita bersama, artinya kalau besok juga kalau ada informasi berarti harus tepat waktu, ya kan? Sepakat kan? Oke. Jadi Bapak tadi sudah dapat simpulkan kalau tidak ada saling menghargai, ya kan? Kemudian apa lagi? Berdoa, sebelum mulai, apa lagi? Menjaga kebersihan, ya kan? Beretika, beretika itu ya saling menghargai, menghormati. Dapat 3 berarti saling menghargai, kemudian menjaga kebersihan, kemudian berdoa sebelum memulai. Ada satu lagi di sini, saya ingin belajar dengan serius dan tenang. Ini banyak. Ini paling tidak sebenarnya. Nah sekarang kalian harus menuliskan seperti yang kemarin, ya, menuliskan seperti yang kemarin itu di papan tulis yang mau Bapak tampilkan. Ini Bapak kirimkan linknya di grup, silakan nanti kalian kerjakan. Ya, tapi menulis keyakinan kelas itu hanya satu kata maksudnya. Contohnya tadi kalau menjaga kebersihan, berarti nanti satu atau 2 kata ya, berarti peduli kebersihan. Kalau namanya masuk dan keluar kelas tepat waktu, berarti itu namanya disiplin. Kemudian kalau memulai dengan doa berarti apa? Bertakwa, beriman dan bertakwa, gitu kan? Ya. Oke, sekarang ya, nanti kalian isi di papan tulis yang Bapak tampilkan. Semua ngisi ya. Oke, semuanya ngisi. Silakan pencet. Isi di situ. Sekarang ini kelompok 1, 2 ini ya. Dari Aida sama siapa? Siapa? Ini siapa yang lagi? Tia, dan sampai ini itu kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, Saki dan Tesa. Itu kelompok 3. Ini kelompok 4 kosong ya, kurang. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke minggu kan? Apa
kelas yang mau kalian inginkan. Ingat ya, dia bahasanya umum. Kalau tepat waktu masuk itu namanya disiplin. Ya, kalau suka kebersihan itu namanya peduli kebersihan. Semuanya menulis ya, nggak berkelompok. Ambil di sini di teks, atau tulisan dari teks. Kalau di HP itu di bagian bawah, ada tombol tambah tuh, nanti ada tulisan teks tuh. Ini teks. Nah, tambah subjudul aja. Setelah diklik teks, tambah subjudul. Nah, ketikkan berapa? Apa maunya si Desra? Disiplin, kebersihan, namanya. Jadi si Desra mengisinya di kelompok 3 ya, di kolom 3. Dan si Aira itu di kolom 1. Nah, ya bisa itu ya. Coba kita lihat di situ loh, di sebelah mungkin. Bisa ini. Itu. Nanti mengisi nomor 1 atas. Jadi bisa. Oke, anak-anak sekalian, karena mati lampu ya, sudah dapat tadi kan Bapak simpulkan ya. Oke ya, ini sudah Bapak simpulkan keyakinan kelas kita. Perhatikan semuanya, keyakinan kelas kita ya, kelas Digitalis Smart. Ini Bapak simpulkan. Yang pertama itu disiplin ya. Berdasarkan apa yang kalian masukkan di situ, berdasarkan tambahan juga dari Bapak ya. Berarti nanti disiplin kita akan membuat video bersama. Penjelasannya adalah datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari. Kita ada informasi ya, maksudnya ya. Nanti setiap hari termasuk hari belajar. Oke ya, saya perhatikan dulu ya. Yang si Desra. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan, izin keluar secara bergantian. Jadi kalau punya kelas kita disebut eksul, keluar juga bergantian. Yang kedua, toleransi. Nah, itu tadi maksud itu. Berarti kita saling menghargai, tidak mengejek, tidak memanggil teman dengan panggilan yang buruk atau istilah lain. Yang ketiga, peduli lingkungan. Berarti situ sudah ada ingin belajarnya tenang, bersih ya. Itu dia namanya peduli lingkungan. Yang ketiga, kerjasama. Nah, tadi sudah ada juga kan di sini menyebutkan saya mau kelas yang tolong. Sepakat ya, 4 itu aja ya. Keyakinan kelas kita ya. Yang pertama disiplin, yang kedua toleransi, yang ketiga peduli lingkungan, yang keempat kerjasama. Oke, anak sekalian, mungkin untuk kegiatan penetapan keyakinan kelas kita yaitu kelas Digitalis Smart mungkin sampai di sini ya. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.